Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jelmira Aidina Barus. Saya mahasiswi PPG Prajabatan gelombang pertama tahun 2023. Adapun tujuan dan maksud saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Filosofi Pendidikan Indonesia. Baiklah, langsung saja. Saya kali ini akan membahas mengenai pengenalan sistem pendidikan di Finlandia. Baiklah, subtopik yang pertama yang akan saya bahas mengenai sistem pendidikan di Finlandia sendiri adalah fakta Finlandia. Fakta Finlandia ini saya bagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama dia adalah populasi. Populasi di Finlandia tergolong tidak tinggi atau sekitar 5,6 juta jiwa. Atau per kilometer kubiknya itu ada sekitar 17 jiwa. Jadi yang kedua, bahasa Finlandia. Di Finlandia ini memakai beberapa bahasa, yakni bahasa Finlandia sendiri yang terdiri dari 88% penduduknya memakai bahasa ini. Kedua, bahasa Swedia sekitar 5,2%, lalu bahasa Sami sekitar 1.800 orang atau sekitar 0,04% dari penduduk Finlandia tersebut. Baru yang ketiga itu adalah agama. Di Finlandia ini juga menganut beberapa agama. Yang pertama itu agama Lutheran, ada sekitar 70,9%. Baru ada yang ortodoks, dia sekitar 1,1%, dan ada agama lain sekitar 1,6%, dan yang lainnya itu sekitar 26,3%. Oke, baru kategori yang fakta keempat itu adalah kemerdekaan. Seperti yang kita tahu, Finlandia telah merdeka pada tanggal 6 Desember tahun 1917. Tergolong cukup lama dibandingkan dengan negara kita. Lalu ada ibu kota Helsinki. Ibu kota ini memiliki populasi kurang lebih 640.000. Tergolong rendah bukan? Karena mungkin Finlandia negara yang penduduknya tidak terlalu tinggi. Lanjut, itu adalah luas wilayah. Luas wilayah dari Finlandia ini sekitar 338.424 km kubik. Oke, baiklah kita lanjut subtopik yang kedua, yakni pendidikan umum di Finlandia. Yang pertama itu akan kita bahas adalah landasan utama kebijakan pendidikan di Finlandia tersebut. Ada namanya kebijakan umum, konsisten, dan jangka panjang. Untuk ini model dasar pendidikan guru di sana mereka harus wajib belajar berusia 40 tahun. Baru yang kedua, reformasi kurikulum nasional di Finlandia itu setiap 10 tahun. Dari 1985, 1994, 2004, 2014 atau 2016. Jadi kurikulumnya itu terorganisir beriringan sempurna gitu. Misalnya 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun gitu. Tidak yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Baru ada yang ke B itu adalah kesetaraan pendidikan. Jadi di Finlandia itu pendidikan wajib yang diselenggarakan di sekolah umum itu gratis untuk semua, termasuk buku, makanan, dan sebagainya. Baru yang kedua, di dalam pendidikan itu dia hanya menggunakan 2 bahasa resmi, yakni Finlandia dan Swedia. Yang ketiga, dalam praktiknya tidak ada sekolah yang streaming, tidak ada magnet dalam kurikulum untuk menarik siswa dari yang daerah yang lebih luas. Maksudnya itu seperti gak ada pengikat si siswa ini untuk mengeksplor dunia luas. Begitu. Selanjutnya adalah devolusi kekuasaan, pengambilan keputusan ke tingkat lokal.
Pemerintah daerah bersama dengan sekolah dan guru merencanakan kurikulum lokal, menguraikan penilaian berdasarkan kurikulum nasional, dan mengalokasikan sumber daya untuk sekolah. Jadi dapat kita simpulkan pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat, dewan guru, sekolah itu bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan sumber daya di sekolah tersebut. Yang kedua, guru memilih materi pembelajaran atau merancang pembelajaran dan mengatur penilaian yang juga guru ini terlibat dalam proses kurikulum. Nah, jadi gurunya itu bukan hanya mengajarkan atau menilai aja, tapi nggak ikut dalam penyusunan kurikulum. Tidak, gurunya ikut dalam penyusunan kurikulum tersebut. Baru yang kedua, budaya kepercayaan. Jadi di dalam Finlandia itu mereka sangat percaya dan menjunjung tinggi kejujuran, sehingga tidak ada pengawas, tidak ada ujian nasional, semua itu hanya berbasis sampel. Baiklah, kita lanjut ke subtopik kita yang ketiga, yakni guru di sekolah Finlandia. Nah, guru sekolah Finlandia itu saya kategorikan dua, guru di bidang dasar atau SD kalau di Indonesia, sama di guru bidang studi. Jadi kalau katanya guru di SD itu dia di kelas 1 sampai kelas 6, siswa yang tadi berusia 17 sampai 13 tahun. Gurunya mengajarkan seluruh mata pelajaran. 13 mata pelajaran itu diajarkan oleh gurunya. Nah, lalu kalau untuk guru bidang studi biasanya itu terdiri dari 3 kategori. Biasanya mengajar kelas 7 hingga kelas 12. Ya kan? Lalu usianya itu rata-rata 13 sampai 19 tahun yang diajarkan. Baru yang kedua, biasanya mengajar satu mata pelajaran besar dan satu mata pelajaran kecil. Misal mata pelajarannya besar itu matematika, sedangkan mata pelajarannya kecil adalah fisika, karena fisika itu adalah bagian dari si IPA. Oke, baru yang ketiga, memenuhi syarat untuk mengajar hanya dalam mata pembelajaran besar atau kecilnya. Jadi nggak ada yang namanya kalau misalnya bahasa Indonesia tiba-tiba bisa di olahraga, lari ke matematika, lari ke PJ seni, nggak ada yang seperti itu. Semua itu terstruktur. Selain itu gurunya juga mempunyai kualifikasi yang tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Finlandia yang terjabarkan di PowerPoint ini, peta konsep ini. Di sini dijabarkan bahwa peserta didik itu punya beberapa kualifikasi dulu sampai dia dapat ke master degrees atau yang lebih tinggi daripada itu. Nah, pertama itu dia dari pre-primary education, yakni di bawah 6 tahun. Nah, selanjutnya dia akan melanjutkan ke pendidikan dasar atau basic education. Nah, itu berkisar di umur 7 tahun sampai 16 tahun. Nah, setelah itu dia baru prepare untuk dia ke depan itu mau jadi apa, seperti apa. Nah, barulah diadakan matriculation examination, di mana itu seperti kayak kita ujian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, baru ada namanya vocational qualification, itu seperti diploma, pendidikan diploma. Baru selanjutnya bisa dia bachelor degree. Nah, itu tingkat S1 untuk kita. Baru selanjutnya dia akan bekerja dulu, mempunyai pengalaman sekitar 2 tahun. Dia boleh melanjutkan pendidikannya atau dia bisa langsung ke master degree. Nah, kira-kira seperti itu sistem pendidikan di Finlandia. Baiklah, selanjutnya di Finlandia tersebut memiliki kesempatan belajar yang sama, di mana pertama, guru Finlandia dianggap guru yang profesional dan terpelajar. Yang kedua, kualifikasi tingkat sekolah selama 5 tahun pendidikan di universitas dan studi profesional. Baru yang ketiga, sistem pendidikan atau sistem sekolah di Finlandia menjamin belajar tanpa memandang latar belakang. Nah, hal itu adalah hal yang sangat baik untuk sistem pendidikan. Karena apa? Biasanya
siswa akan merasa terkucilkan kalau dilihat latar belakangnya, karena tidak semua siswa memiliki latar belakang yang baik, yang hebat, dan sebagainya. Baru yang keempat, fokusnya adalah mendukung dan membimbing daripada membandingkan satu sama lain. Jadi mereka fokus membimbing. Pendidikan mereka itu lebih mengarahkan pengajaran terbimbing lah gitu. Tidak ada yang namanya menjatuhkan, membanding-bandingkan, yang membuat mental atau semangat dari anak itu berkurang gitu. Selanjutnya adalah fakta dan gambaran utama dari sistem pendidikan di Finlandia itu. Pertama, seorang guru SD, dia ada 667 jam per tahun dengan gaji pokok untuk 24 pelajaran per minggu. Lumayan tinggi, dan memang sepertinya itu udah tinggi gitu. Baru yang seorang guru yang bidang studi, dia 592 jam per tahun dengan gaji pokok 21 pelajaran per minggu. Satu pelajaran itu 45 menit. Lumayan tinggi ya. Kelas selanjutnya adalah fakta dan gambaran utama dari sistem pendidikan di Finlandia. Pertama, ada sekitar 44% dari seluruh sekolah itu memiliki kurang lebih dari 100 siswa. 12% dari seluruh siswa. Baru yang kedua, rata-rata ukuran kelas SD di sana adalah 19,8 dan sekolah menengah itu 20,1. Baru yang ketiga, sekitar 22% dari seluruh sekolah memiliki lebih banyak dari 300 siswa atau sekitar 54% dari jumlah keseluruhan siswa. Baru rata-rata ukuran sekolah di Helsinki itu adalah 294 dan rata-rata ukuran sekolah untuk keseluruhan itu 195 siswa. Oke. Fakta dan gambaran utama lainnya itu adalah sekolah menengah atas umum itu terdiri dari 331 sekolah menengah atas, yang dimana 30% sekolah memiliki lebih kecil 100 siswa, lebih sedikit dari 100 siswa, dan 39% sekolah memiliki 100 sampai 299 siswa. Lalu sekitar 47% kelompok umur menyelesaikan ujian matrikulasi. Selanjutnya adalah tujuan pengembangan kurikulum. Yang pertama, untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan anak-anak dan remaja Finlandia akan tetap kuat di masa depan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Baru yang kedua, memberikan pedoman pedagogi untuk membantu sekolah mengembangkan metode operasionalnya sendiri guna meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Selanjutnya adalah berbagai lingkungan belajar di pendidikan Finlandia. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar dan metode kerja yang digunakan dalam pendidikan dasar. Yang kedua, permainan dan lingkungan virtual lainnya dipandang sebagai lingkungan belajar. Baru yang ketiga, berbagai metode kerja setiap mata pelajaran dan tema sekolah memberikan siswa kesempatan untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang berfaedah dan berbeda-beda sehingga dia memiliki keterampilan bervariasi. Baru yang keempat, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari mereka serta rutinitas sekolah. Baru yang kelima, memberikan ruang bagi siswa terlibat aktif dalam pengembangan dan pemilihan lingkungan belajar mereka. Oke, selanjutnya adalah struktur kurikulum inti nasional, yakni bagian umumnya. Bagian umum itu terdiri dari halaman 1 sampai 100, di mana isinya adalah mendasari gagasan, misi dan tujuan dasar pendidikan termasuk gagasan kompetensi. Baru yang kedua, deskripsi budaya operasi di pendidikan dasar yang komprehensif. Ketiga, kesejahteraan murid. Keempat, penilaian dan dukungan dalam pembelajaran dan kehadiran di sekolah. Selanjutnya adalah bagian khusus. Di bagian khusus, mata pelajaran dibintangi dengan pengenalan singkat kelompok satuan kelas. Misalnya kelas 1 sampai 2, 3 sampai 6,
7-9 dengan memberi tugas mata pelajaran, tujuan lingkungan belajar dan metode kerja, bimbingan, diferensi dan dukungan penilaian, serta tujuan pengajaran dan konten dalam kaitannya dengan kompetensi transversal. Baiklah, 7 bidang kompetensi transversal di sistem pendidikan Finlandia. Yang pertama, berpikir dalam belajar dan untuk belajar. Yang kedua, kompetensi budaya, interaksi dan ekspresi diri. Yang ketiga, merawat diri dan mengatur kehidupan sehari-hari. Yang keempat, multiliterasi. Yang kelima, kompetensi TIK. Yang keenam, kompetensi kehidupan dan kehidupan kerja dan kewirausahaan. Yang ketujuh, partisipasi, keterlibatan dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Jadi mereka itu akan selalu mengikuti proses-proses masa depan yang berkelanjutan. Nah, di bagian kurikulum inti nasional menguraikan prosedur penilaian. Yang pertama, tujuan dan isi dijelaskan dalam 3 bagian, kelas 1-2, 3-6, 7-9. Kurikulum menggambarkan sifat pendidikan, tidak ada standar atau tujuan pembelajaran yang pasti. Nah, dia tidak bersifat mengikat pasti. Baru yang ketiga, nilai numerik harus diberikan untuk setiap mata pelajaran paling lambat 4 tahun nilai perubahan pada tahun 2020. Baru dukungan untuk penilaian di akhir kelas 9, baru menekankan keberagaman dalam metode penilaian serta penilaian yang memandu dan mendorong pembelajaran. Baiklah, 7 bidang kompetensi transversal di sistem pendidikan Finlandia. Yang pertama, berpikir dalam belajar dan untuk belajar. Yang kedua, kompetensi budaya, interaksi dan ekspresi diri. Yang ketiga, merawat diri dan mengatur kehidupan sehari-hari. Yang keempat, multiliterasi. Yang kelima, kompetensi TIK. Yang keenam, kompetensi kehidupan dan kehidupan kerja dan kewirausahaan. Yang ketujuh, partisipasi, keterlibatan dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Jadi mereka itu akan selalu mengikuti proses-proses masa depan yang berkelanjutan. Topik terakhir adalah masalah terkini dalam pendidikan Finlandia. Yang pertama adalah pematangan keuangan dalam pendidikan di semua lingkungan. Yang kedua, tanda menunjukkan penurunan hasil pembelajaran dan meningkatnya kesenjangan antar siswa. Ketiga, kendala penilaian. Keempat, anak perempuan memiliki kinerja lebih baik dan sukses. Baru kelima, keberagaman budaya menentang aliran tradisional. Dan yang keenam, pengaruh latar belakang sosial ekonomi. Baiklah, berakhirnya topik terakhir dari sistem pendidikan di Finlandia tersebut, maka berakhirlah presentasi saya pada hari ini. Baiklah, jika ada kata yang kurang, salah, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.